Tes tes. Mungkin sudah bisa dimulai Kak karena sudah ada perwakilan tiap divisi. Oh, oke oke, baik baik baik. Kita mau follow up yang kemarin berarti ya, atau Iya yang Kak, semalam betul. kali ya? Iya, Oke yang oke. semalam Kak. Apa yang masih ke skip atau masih belum sempat kita bahas? Eh, jadi kami ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama itu bagaimana mengenai rundown acara? Apakah mengikuti dengan yang ada di PDF atau Sirex Campus Tour Deck yang sudah Kakak kirim atau dari pihak Sirex sendiri sudah menyiapkan rundown acara lain begitu Kak, seperti di kampus-kampus sebelumnya? Oh, oke oke. Sebelumnya sebelum jawab itu, aku tanya dulu deh, Oh event iya ini Kak. nanti dia berdiri sendiri kan ya? Apanya Kak maksudnya? Kan ada beberapa kampus tuh dia berangkai sama event-event lain. Ah, Misal, dia punya sempet bilang kan ada yang anniversary atau apa misalnya. Kalau misalnya berdiri sendiri, ya berarti, rundown-nya mengikuti sama yang di PDF kemarin. iya Kak. Kecuali misal ada startup, ada event khusus lain yang beserta event ini gitu, misalnya ada apakah salah satu eventnya adalah seminar ini, itu boleh gitu. Belum. Kalau misalnya ada event khusus. Biasanya kalau habis lebaran kan misalnya Ramatamah kah atau apakah kalian begitu kan, kalau misalnya enggak, berarti ikut hitung aja. Terus tapi nanti, secara rundown, apa ya namanya ya, delegasi, waktunya nanti bisa kita rubah. Misal tadi perwakilan dari kepanitiaan atau perwakilan dari kampus ada speech, karena mungkin yang datang lumayan nih, biasanya ada speech dari perwakilan kampus, either itu mungkin, pembina UKM atau mungkin wakil dekanat, itu dekanat apa namanya ya, mandatory itu nggak apa-apa. It's okay dimasukin aja di sana. Asal kita diberitahu aja secara internal. Ada nanti begini ya, biar apa ya? Biar Anjas dan teman-teman lain bisa dikondisikan gitu. Oh, Nanti berarti berangkai sama event teman-teman atau event kita sendiri? rencana awalnya sih Kak ada eh, cuman ada perkenalan sedikit dari UKM startup itu sendiri sih Kak. I see, I see. Berarti masuknya di speeching kampus saja ya kalau gitu Iya ya. Kak. Oke, enggak masalah. Berarti nanti durasinya bisa ditambah kok. Oh iya Kak. Nah, berarti Oke. dari kami Hmm. itu yang kami sediakan itu berarti cuman MC moderator karena dari pemateri sudah disediakan oleh pihak Benar. Sirex. Benar benar benar. Panggilnya Zyrex saja, biar lebih enak. Oh iya, saya Rex. Ya, berarti nanti dari MC, dari teman-teman, moderator, standar sih sebenarnya, karena moderator lebih bisa diambil sama MC kan sebenarnya. Iya betul. Terus pasti kepanitiaan standar termasuk nanti ininya, fotografernya ya, karena kan kita Iya, sosial media banget nih sekarang iya nih, Kak. nanti di sana pasti. Ada kok divisi humas dan dokumentasi. Aman, sip sip. Eee, Termasuk karena nanti kalian ada perkenalan, berarti nanti juga materi di PPT juga sekalian ya, biar lebih, apa ya, lebih kelihatan kece gitu ya, nggak sekalian speech aja gitu. Aman nggak? Maksudnya Kak jadi dari kami yang buat PPT-nya? Benar, perkenalannya teman-teman, sekalian aja. Kan kalau misalnya nih ketuanya, apa namanya, startup mau ngomong kan enak kalau ada yang PPT yang muncul gitu kan. Jadi mungkin dari Zyrex terus perwakilan Zyrex Canon terus Mas Anjas juga bisa baca gitu, bisa lihat kan suatu informasi menarik buat mereka juga kan. Jadi tiap Bener nggak? pematerinya itu Kak beda PPT-nya gitu Kak? Kalau itu dari PPT materi dari kita pasti. Oh iya Kak. Maksudku itu perkenalan soal startupnya doang, Oh kan iya. biar lebih tervisualisasikan lah. Hmm, betul Kak. Aman aman aman. Ini kita ngobrol gini ada yang bantu nyatet nggak ya buat notulensi ya? Ada Kak Takut aman. ada ya, biar kita nggak ke skip nih atau tetap ada pada jalurnya nih, aman ya? Aman Kak. Oke, berarti tadi kalau misalnya mau join sama event sendiri, sorry, kalau teman-teman ada event berbarengan bisa dibarengin. Tapi kalau misalnya bentuknya cuma perkenalan startup, terus ada pembina atau apakah itu bisa dimasukin di dalam durasi kita aja.
Tapi secara struktur rundown adalah struktur rundown yang kemarin kita kasih, kecuali nih teman-teman kayaknya susah deh Kak kalau misalnya kita mulai di start di siang. Boleh nggak ya suggest-nya kan selama kemarin itu startnya di pagi. Nah, kalau teman-teman pengennya startnya di siang misalnya jam 12 atau jam 1 gitu, berarti nanti kasih tahu kita aja. Karena itu memang biasanya tergantung kebijakan dari teman-teman kampus saja biasanya. Kami rencananya ambil pagi juga sih Kak, karena kan weekend. I see. Boleh, boleh, boleh. Aman, aman kalau gitu. Insya Allah. Oke Kak. Nah pertanyaan selanjutnya itu Kak, Hmm, hmm, terkait itu Kak yang pembahasan semalam. Jadi dari diskusi kami, hmm. kami tuh tetap di Kuris. MOU-nya itu dicatatnya 100 audiens aja Kak. Karena dari konsumsinya juga segitu. Kesulitan sih di aku sih, karena kita masih belum bentar, ada yang masuk. Ya, sorry, sorry, ada yang masuk barusan. Kalau dari side kita, seperti sebenarnya kalau teman-teman lihat di deck kita kan sebenarnya kita bukaan awalnya makan di 250 kan buat di kampus-kampus di daerah Jawa ini. Kemudian kita turunkan ekspektasi kita itu pun sebenarnya 250, 100-nya yang mendapatkan snack di pertama kan, seperti yang selama ini kemarin aku sempat bilang. Nah, kalau khusus di luar Jawa, kita memang nggak coba di 250, tapi memang kita trialnya di angka 150. Karena memang kadang kita ngelihat apa ya, yang penting kualitasnya aja deh dibanding kuantitinya megang banyak gitu-gitu. Cuman memang harapan kita tetap KPI-nya tetap 150. Dan apa ya tadi ya? Kalau misalnya snack, karena memang kemarin-kemarin kita cuma kasih 100 pertama ya, dari insight-mu gimana, Mbak Nay? Kamu kebetulan aku lagi sama Mbak Nay nih. Boleh juga masuk mungkin insight-nya, Mbak Nay. Mereka itu berharap kalau misalnya nggak dapat 150 semuanya, ya turunin aja ekspektasi sesuai ekspektasi sesuai dengan jumlah snack-nya gitu. Budget snack-nya berapa biasanya? Teman-teman biasanya kalau snack di Makassar berapa budgetingnya? Biasanya sih Kak kalau dari pengalaman saya pribadi untuk Mhm. seminar itu yang di kampus itu biasanya dikasih lunch Kak. Wah, susah sih kalau lunch-nya sih, karena memang operasional di luarnya masih susah. Tapi kalau misalnya kita kasihnya adalah snack, kita masih memungkinkan. Makanya kemarin kan secara teknis kita belum bahas nih snack-nya apa. Mungkin Ya. dari standarnya berapa ya biasanya snack-snack di Makassar ya, gitu. Mungkin kita bisa aturkan seperti apa. Atau kalian ada unit usaha yang bisa ini mungkin kita bisa kerjasama juga, nggak apa-apa dibuka aja berapa harganya biasanya. Kalau itu Sebenarnya yang aku tadi bilang, kalau dari segi KPI memang kebutuhan kita di 150 karena memang ini udah menurun dari target utama kita yang di luar yang di Jawa, misalnya kita 150, kita nggak berharap bisa dinego aja di angka itu karena memang harapan kita 150. Tapi kalau misalnya soal snack, mungkin kalau grade-nya selama ini kita kasih yang lebih mahal, tanda kutip ya, kalau misalnya kasih yang lebih mahal, mungkin kalau buat ngejar 150 mungkin kita dikasih referensinya dong snacknya mungkin lumayan lebih masuk lah biar kita bisa masukin 150. Tapi balik lagi ini kita belum ketuk palu karena memang kebiasaan kita itu ya di angka 100 tercepat aja gitu. 100 tercepat ini sebenarnya bukan karena kita mau ngasih semua peserta sebenarnya. Kita cuma mau ngasih benefit teman-teman yang benar-benar datang tepat waktu gitu, yang paling cepat. Jadi orang-orang, ini cepat-cepatan datang aja gitu. Atau mereka bisa datang lebih cepat buat lihat display produknya, sekalian juga ya dapatin snacknya gitu sambil mereka keliling-keliling gitu dapatin snacknya. Itu sih yang bikin kita masih kekeh dengan jawaban tadi gitu. Tapi kalau teman-teman Kak, aku bisa dapat nih snack misalnya di angka yang segini yang paling murah tanda kutip ya, murah misalnya. Jadi mungkin Kak bisa mungkin ngobrol dimaksimalkan seberapa jadi 150 misalnya. Kasih tahu aja referensinya. kalau misalkan budget 100 peserta itu biasanya berapa Kak?
Beda-beda setiap kota sih. Ini kalau aku Nailal ngobrol sini kedengaran nggak ya? Kedengaran, Kak. Oke. Nailal bisa, kan kamu masuk Nailal. Beda-beda setiap kota sih. Itu kenapa kita tanya dulu budgetnya berapa gitu. Ada yang budgetnya tinggi, ya berarti kita nggak bisa maksimalin. Sorry, maksudnya kita nggak bisa cover semua gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya masih kita bisa split-split, mungkin kita bisa cover semua di 150 gitu. Cuma memang selama ini masih belum pernah ya. Iya, selama Belum ini pernah masih belum pernah. 150. Rata-rata pasti semuanya di 100. Itu pun bahkan kemarin sempat bilang kan sama Farhan pas meeting bahwa menunggu konfirmasi ya, karena ada beberapa kampus memang kita nggak pakein snack gitu. Mungkin dari Masuk-masuk. bendahara bisa mengemukakan. Atau ini aja pas bagian snack ini ntar bikinin rinciin aja, misalnya kalau misalnya teman-teman punya badan usaha kan misalnya di sana. Oh iya, Kak. Kan bisa ada beberapa, ada danus misalnya yang bisa sediain misalnya, atau kerjasama, atau mungkin ada yang orang tuanya yang biasa punya ini, kasih kita aja detail harganya, nanti kita bisa join kalau misalnya memang sesuai sama kebutuhannya kita. Cuma kalau ada saat ini, itu yang kita bilang, harapannya memang 150 karena dari awal kita maksimalkan memang 150. Di kampus lain malah kita sampai 250 kan. Dan 100 itu juga bukan benefit umum sebenarnya, itu cuma sebatas benefit tambahan buat teman-teman yang datang lebih cepat. Kalau mereka datang lebih cepat, harapannya mereka bisa datang dulu di booth gitu, di booth-boothnya, either itu mungkin boothnya Canon, boothnya Zyrex, biar mereka lihat-lihat gitu-gitu. Sebenarnya itu cuma benefit tambahan, karena nggak semua bahkan kampus bisa dapat 100 itu. Aman ya, nanti itu dicatatin aja mengenai detailnya. Oke, seperti ini Kak di sini gitu. Aman ya? Aman, nanti saya diskusikan dengan tim lain. Boleh. Nah, Terus. berbicara soal ini Kak, buat jadi yang kami sediakan itu kan tadi dari kakaknya bilang ada beberapa produk ya. Berarti bootnya juga ada lebih dari satu begitu Kak? Benar, pas meeting kemarin kan ada 3 tuh, meeting terakhir kita sama Farhan. Sama dirimu juga nggak sih waktu itu ya? Fit ya? Saya Kak? Aduh. Ya, bener nggak? Sama kamu juga nggak waktu itu nggak kita meeting? Enggak Kak. Enggak ya, waktu itu bentar, aku sambil buka notulensinya Tapi kali ya. sederhana aja kok bootnya. Ya, sebentar aku bukain detail briefnya terakhir. Kita itu ada Zyrex, Holy Land, Canon gitu. Ada 3 minimal. Udah fix. Tunggu aku cek dulu. Tolong. Jadi tapi nanti gini, kalau misalnya teman-teman nggak dapat perizinan buat opening booth yang produksinya tinggi, kita bisa kok open booth sebatas meja aja. Iya Kak. Jadi saya sudah bicara Jadi sebelumnya nanti dengan dia di meja aja nanti. Jadi nanti ya, dia open table aja. Satu iya. meja atau 2 meja per brand. Oh, sorry, bentar aku bacain aja ininya ya. Aku tolong dikirim di grup aja. Ini aku kirim di Mbak Ana kirim di grup. Oke Kak. Ada beberapa brand yang udah Unas, ketik aja Unas, kan ada Unas. Ada beberapa brand yang sudah official untuk bilang oke nih buat Unhas gitu. Ya nanti seperti yang aku bilang kalau misalnya memang kesulitan buat bikin produksian, kan kita biasanya produksi dari kita juga ya produksiannya. Nanti produksinya kita bikin juga, teman-teman tinggal dikasih aja loading in sama loading outnya kapan. Biasanya loading innya hamin 1 hari misalnya, atau harus di hari H misalnya loading innya. Kalau aku bilang loading in, paham nggak ya? Di hari H Masukin bisa Kak barangnya. biasanya. Oh, di hari H ya, Ya. boleh juga. Cuma mungkin ada susah kalau paling butuh 3 atau 4 jam kalau yang lumayan riuh nanti bootnya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman tidak bisa dapat perizinannya ya minimal kasih aja per brand 1 atau 2 meja gitu. Terus di atasnya ada taplak gitu. Udah sih aman sih. Jadi nanti ya taplak hitam. Terus nanti si brand tinggal ngisi-ngisi aja di situ. Jadi Kak, permisi mau balik lagi nanya tentang konsumsi itu budgetnya biasanya berapa Kak? Biar disesuaiin, misalkan biar cukup 150 orang, misalnya 500.000 dibagi untuk 150 box. Jadi per boxnya itu harganya berapa begitu Kak? Oh, oke. Aku sambil minta tolong Nailal buat kerjaan ini ya. Nanti Nailal yang ngelaporin ya.
Sambil Baik, ntar Kak. nunggu ntar ya Makasih. Desta. Ntar kita Oke, sambung Kak. dulu sama ini tadi. Apa tadi kita lagi bahas apa ya? Rohit, tadi yang sempat kepotong tadi. Itu Kak masalah booth, jadi kita harusnya Ah, ya. sediakan minimal 4 Kak setidaknya ya. Benar, jadi nanti tolong sediakan minimal 4 meja aja, Ya. minimal ya. Kalau misalnya sebenarnya standar enaknya satu brand 2 meja. Cyrex, Holyland, Vantex sama Pekerja AI. Nah, nanti di meja itu minimal ya, meja sama taplak meja aja warna hitam itu udah aman sih. Kalau kursinya Kak, Kursi standar aja, siapin aja beberapa karena kadang kita nggak tahu nih si brand ini bakal bawa berapa orang. Standarnya sih kemarin satu brand bawa 2 orang. Cuman kalau aku ngelihat animonya brand ke beberapa kampus nih kayak mungkin Unhas lumayan banyak brand yang pengen datang gitu ya. Jadi lebih banyak. Jadi mungkin di sekitarnya mungkin disiapin aja minimal 2 atau 3 gitu ya. Tapi biasanya H-1 atau H-2 kita konfirmasi lagi kok. Brand yang final datang itu ini, terus yang jumlah orangnya tuh segini gitu. Biar nanti teman-teman bisa nyiapin perlengkapannya sesuai sama orangnya. Tapi ingetin aja di H-1, H-2 hari. Gitu. Anyway, aku juga ingetin event ini kan karena biasanya tim kita juga datang di sana, termasuk saya sama Mbak Najwanti insya Allah bakal datang. Jadi nggak usah yang terlalu gimana-gimana karena tetap akan ada PIC dari kita kok yang ngedampingi nanti. Gitu. Lanjut. Right. ya Kak. Ini by the way Farhan nggak masuk ya? Oh Farhan itu ini Kak, apa namanya? Bentar Kak, aku chat dulu ya. Oke. Pertanyaan lagi. Yang tadi Desta, finalnya nanti akan dijawab sama Mbak Nay ya. Either itu ntar dalam meeting ini atau nanti dimasukin ke dalam grup kita ya. Kan Naila juga Oke, udah ada Kak. di grup. Nanti dia bakal bahas soal konsumsi ini juga mungkin nanti di sana. Kalau dia nggak bisa masukin nanti di dalam meeting ini, karena dia juga sambil meeting ke tempat lain juga. Iya, Kak. Oke. Lanjut teman-teman, silakan. Yang belum clear kemarin itu, oh ya benar. Terus, oke. Nah, detail-detail lain yang kemarin sempat kita bahas, kalau misalnya perlu masukin di dalam MOU, dimasukin ya. Kayak tadi kemarin sempat ada soal snack, masukin aja juga. Terus sertifikat, silakan dimasukin juga. Persentase untuk apa ya? Kemarin kita sempat bilang kan, kita nggak bisa bantu buat naikin budgetnya, tapi kalau mau persentasenya dinaikin kita bisa bantu, tapi pasti nggak akan 100%. Persentasenya paling dari 50 mungkin kita masukin 60 atau 65%, sekitar itu yang bisa kita bantu. Sisanya seperti yang kemarin kita sempat bahas, H plus berapa itu? 20 atau H plus 21 ya. Nanti pelunasannya. Itu yang kemarin sempat kita bahas di grup sama Rohit. Terus apa lagi ya? Aku juga ingetin lagi, kemarin sempat dibahas juga material desain nanti dari kita. Jadi nanti setelah ini selesai, flow-nya adalah teman-teman balikin ke kita reng-rengan awal soal MOU-nya. Jangan ditandatangani dulu gitu. Ini ya yang belum yang perlu kita masukin di dalam MOU-nya, silakan diisi dulu. Kalau misalnya ada yang perlu aku ketahui dengan jelas, silakan berarti diubah aja warnanya, misalnya warna kuning atau warna merah gitu ya. Ini dari kita Kak yang kemarin sempat kita rubah. Terus nanti aku baca dulu, oke, baru teman-teman tanda tangani. Takutnya teman-teman langsung tanda tangani dan kan harusnya persetujuan kedua belah pihak gitu kan biar lebih enak.
Itu terus setelah itu nanti MOU-nya udah aman, habis itu kita nanti proses untuk material desainnya. Nah, nanti dari kita semuanya tuh material desainnya tuh iya. Tapi tenang teman-teman, nggak akan cetak-cetak kok nanti di sana. Nanti harusnya dari kita percetakannya. Kecuali nanti ada informasi tambahan yang berbeda dari kampus-kampus lain. Kalau kampus-kampus sebelumnya itu, sorry, di sana ada venue-nya ini ya, Videotron nggak ya di belakangnya ya? Atau masih pakai spanduk itu di venue? Apanya itu, Kak? Apa ya? Di stage-nya. Mungkin bentar ya, aku cariin mungkin contohnya ya. Tolong menunggu sebentar. Nah, gini. Oke. Ya, di grup aku kirimin, biasanya kan itu bentuknya kayak Videotron gitu ya. Oh, Nih, yang tulisan, proyektor itu, Kak? ya, ya boleh proyektor atau Videotron mungkin di belakangnya biar lebih aman. Itu di V-nya nanti ada demikian kan ya? Ada, Kak. Ada kan ya? Aman. Oke. Bentuknya Videotron atau proyektor? Proyektor, Kak. Oke, proyektor berarti ada ditembak dari tengah gitu ya berarti ya? Iya, Kak, betul. Oke. Karena biasanya kalau seperti ini kita nggak usah pakai atau produksi untuk spanduk lagi gitu kan. Karena nanti dari sini aja nanti kita pakai buat foto bersama. Oke, Kak. Di tengah kan ya atau di atas? Seingatku di atas, Kak. Nanti aku deh preview deh nanti venue-nya. Nanti aku butuh preview venue sih berarti buat peletakannya. Aman. Oh, Poin jadi saya adalah kami take apa? video di venue-nya, Kak? Boleh video atau foto juga nggak apa-apa sih Oh, iya. sebenarnya. Atau kalau misalnya repot, misalnya ada di Instagramnya kah Ada atau kok, di ada, Kak. Google Maps-nya misalnya tinggal masukin aja. Yang penting kita tahu, oh proyektornya bagian sini, flow-nya nanti seperti ini gitu-gitu. Oke, Kak, aman. Ya. Nah, berarti nanti dari site kita udah kasih material desain. Nanti teman-teman tinggal isi material desainnya, biasanya isi dengan logonya teman-teman, tuliskan nama venue-nya, terus kasih bekerja sama dengan siapa misalnya, handling event-nya. Terus nanti teman-teman kayak kirim balik ke kita, approval ke kita, habis itu kita approval, oke, baru teman-teman kita kasih caption, terus upload sosial medianya teman-teman. Nah, habis itu nanti dari site kita juga upload juga di sosial media kita. Either itu dari Zyrex atau dari brand partner atau dari Mas Anja sama Mas pemateri lainnya. Gitu. Secara flow aman nggak ya? Dipahami nggak ya secara flow-nya ya? Kami rencana buat kayak ini, Kak, apa namanya? Sosmed juga. Iya, untuk sosial medianya Apa? kami masih pakai sosial media UKM untuk publikasi, Kak. Nggak apa-apa. Maksudnya grand desainnya dari kita. Oh, iya, Kak. Jadi nanti grand desainnya dari kita. Aku ulangi lagi secara flow-nya ya. Nanti kalau teman-teman udah selesaikan ya MOU nih. MOU udah selesai, dikirim balik ke kita, udah selesai tanda tangan bla bla. Nanti kita kasih nih material desainnya. Nanti teman-teman tinggal edit video desainnya di mana, ininya logonya di mana, terus nama-nama dan lain-lain semuanya dimasukin semua di sana. Habis itu kirim balik ke grup, kita approval dulu. Nah, kita udah oke, baru kita kasih hashtag sama captionnya. Mandatory caption sama mandatory captionnya. Nanti kasih ke teman-teman. Teman-teman silakan upload di sosial medianya. Boleh mau melalui apa aja yang udah ada. Kalau misalnya ada brand partner juga yang bekerja sama, silahkan. Mau teman-teman. Dan kita juga akan upload juga di sisinya kita dari Zyrex sama Mas Anjas dan kawan-kawan. Gitu. Habis itu nanti teman-teman peserta akan daftar either itu di website atau di Google Form. Nanti mereka daftar di sana.
buat masukin data diri dan lain-lain. Baru nanti pas registrasi mereka tinggal cocokkan aja data yang udah mereka daftarin di Google Form atau di websitenya kita. Secara flow itu. Bisa ditanyain kah? Permisi Kak, mau nanya. Mhm. Kan ini nanti rencananya divisi dokumentasi itu mau bikin filter, bukan filter sih, kayak frame gitu. Terus Oke. desain frame-nya itu yang dibikinnya dari pihak Cyrex-nya atau dari kami Kak? Sejujurnya kalau frame kita nggak pernah sih bikinin sih. Kita cuma by approval aja. Kalau Oh iya Kak. teman-teman ada, sorry, aku lupa. Sekarang ini filter ini bisa berapa lama mengerjainnya ya? Sekarang udah dibikin sih Kak, udah ada ininya, udah ada Udah ada ininya. Boleh kirim di desainnya. grup. Kirim di grup aja nanti kita minta approval-nya ya. Oh iya Kak. Kalau misalnya itu kita di grup kita approving. Biasanya sih itu tergantung dari kreativitas masing-masing mahasiswa. Cuman kenapa kita perlu approval biar lebih terkoordinir aja. Takutnya nanti dari brand atau dari ini mereka tiba-tiba tanya, ini kok ada ini ya, kok ada ini ya, dan kita nggak tahu kan nggak lucu juga gitu ya maksudnya. Aman kan ya maksudnya ini ya? Paham ya? Oh iya Kak, makasih. Oke, tapi itu memang hal yang bagus, kekinian banget karena bisa ngedompleng juga tuh buat di sosmednya nanti. Thank you. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Jadi, dari divisi acara ada yang bertanya bagaimana mekanisme untuk door prize-nya, Kak. Untuk pemenang door prize-nya itu apakah dihasilkan dari pemenang kuis, games, atau apa, Kak? Door prize itu beda-beda ya tiap kampus ya. Kasih aku waktu mungkin 1 atau 2 hari ini untuk ngefixin ya soal door prize di Unhas ini ya. Karena terakhir beberapa ada yang seperti yang kamu bilang pertanyaan, ada yang juga dari survei, ada yang juga dari form registrasi peserta. Aku butuh waktu 1-2 hari ini deh untuk minta dulu mau dikonsepin seperti apa dari teman-teman saya Rex lagi buat Unhas. Habis nanti aku laporin ya. Ini jadi PR ku nanti. Buat notulen, tolong tulis aja PR dari Zyrex mekanisme door prize nanti gitu ya. Karena memang tiap kampus beda-beda treatmentnya. Ada beberapa kampus yang rame banget di awal, kita langsung kasih di material pendaftaran ulang gitu. Kita masuk dari kan materi daftar ulang ada nomor-nomornya tuh, biasa nanti ada survei dan lain-lain di sana. Atau biasa nanti dari pertanyaan-pertanyaan juga kadang-kadang ada pertanyaan atau mungkin pakai aku lupa nama aplikasinya juga. Ada juga memang seperti itu. Tapi kasih aku waktu 1-2 hari ini untuk nyelesain. Tolong untuk Lensi itu tulisin aja ini PR dari kami untuk yang belum selesai ya. Jadi kalau 1-2 hari ke depan, tolong diingetin aja. Insya Allah harusnya udah ada jawabannya. Oke? Yang jelas nanti teman-teman nggak nyiapin kayak fishbowl gitu, nggak kok. Kita biasanya kalaupun pakai website, kita pakai online, kita pakainya website, picker juga. Cuma nanti bentuknya apa untuk Unhas, kasih aku 1-2 hari waktu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Permisi Kak, mau nanya juga tentang konsumsi lagi Kak. Kan tadi kakaknya bilang kalau misalkan di Unifine tuh malahan sampai 200-an lebih yang datang. Ya, benar. Kalau misalkan cuma 100 doang yang dapat, yang datang pertama itu, terus 100-nya yang lebih itu dapat kayak benefit apa Kak? Tidak ada. Bukan tidak ada, maksudnya mereka cuma dapat benefit standar. Benefit standar berarti yang selama ini kita tahu ilmunya, kesempatan untuk door prize-nya, sertifikatnya gitu. Sejujurnya aku baru tahu nih, ternyata kalau di kampus Unhas hal ini menjadi hal yang baru mungkin ya. Karena aku beberapa kali ngelakuin ini di kampus-kampus lain, mereka itu sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan aku pernah bikin event di salah satu kampus di BINUS atau apakah gitu, door prize, bukan door prize apa ya,
ada beberapa benefit kayak gantungan kunci ataupun kaos yang memang dikasih di 10 pertama atau di 50 pertama, terus makanan mungkin di 100 pertama, terus stiker misalnya di 150 pertama, dan itu hal-hal biasa di mereka. Aku baru tahu ternyata di Unhas ini malah ditanyain dari teman-teman gitu. Insight baru buat aku buat pembelajaran soal ini. Tapi Iya Kak, tapi iya boleh kalau di Kakaknya yang kampus-kampus lain, mereka itu apa ya istilahnya ya, mereka memang paham sama flow seperti ini. Kalau mereka memang biasanya kalau ada event yang ada booth-booth-nya yang mengharuskan untuk kita giving booth dulu, dapat experience di booth. Jadi mereka memang paham kalau kita butuh mereka untuk datang lebih cepat nih untuk bikin experience di booth. Jadi mereka akan dapat benefit lebih di antara teman-teman yang memang cuma datang terakhir, nggak experience di booth, mereka langsung datang di seminarnya gitu. Biasanya mereka udah paham atau mungkin ini waktunya untuk teman-teman juga paham hal seperti ini mungkin di Unhasnya nanti. Di beberapa case bukan event Zyrex yang kampus tour ini ya, di event seminar yang aku lupa kalau nggak salah di Binus sama tapi tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, memang kita bikin hadiahnya beda-beda gitu. Jadi 10 pertama dapat notebook dan lain-lain, 30 pertama dapat apa, 50 pertama dapat apa, 100 dapat apa, 150 dapat apa. Nanti di atas 150 itu mereka memang ya cuma datang ya dapat sertifikatnya, mereka dapat materinya gitu-gitu aja memang mereka. Karena kalau mereka datang telat ya berarti mereka juga nggak ada kesempatan untuk melakukan experience gitu-gitu. Jadi mereka harus keliling-keliling booth, mereka tanya-tanya dengan brand gitu-gitu. Dimana sebenarnya itu yang kita butuhin juga karena datangin brand kan kita butuh lalu lintas di sana tuh di brand-brand tuh. Jadi nanti kalau misalnya udah mulai event ternyata brand mungkin masih sepi nih, mungkin nanti minta tolong sama teman-teman panitia mungkin yang keliling-keliling dulu mungkin di sekitar brand untuk minimal bantu lalu lintasnya mereka aja gitu. Dapat nggak ya poin saya barusan ya? Aman Ika? Atau Iya seperti Kak, dia aman. tadi ya? Oh Aman, oke aman oke, Kak. sip sip, thank you. Aku mau nanya Kak, Yuk silakan. kalau misalkan nih, misal yang Hmm, Rex hmm, hmm. itu nggak sampai 150 orang Kak, itu gimana Kak? Yang sesuai di MOU yang sudah ditandatangani itu. Harapan pasti minimal 150 harapannya. Berarti nanti H-10 misalnya, H-10 atau H-7 gitu kita lihat harusnya minimal udah ada 100 lah yang udah mendaftar. Kalau nggak 100 berarti mungkin kita udah mumpung masih bisa berusaha, kita usaha memang. Berarti kita minta tolong ke partner untuk ayo share sosial media lebih tinggi lagi misal. Kalau kalian belum kerja sama media partner, mungkin ini H-7 belum genap 100, di waktunya kalian untuk kerja sama media partner misalnya. Terus H-3 misalnya belum nyampe 100 malah, berarti kalian harus cari lagi media partner lain atau mungkin kalian bikin surat kerjasama dengan UKM atau komunitas lain misalnya. UKM itu misalnya kalian kerjasama dengan UKM sejenis. Di samping-samping kan harusnya udah ada bener nggak ya? Berbentuk UKM gitu-gitu. Jadi surat permohonan apa tadi namanya peserta misalnya, di mana salah satu benefitnya karena ini undangan, berarti undangannya kalian nanti apa ya diistimewakan misalnya dapat snack juga misalnya. Jadi kalau misalnya 20-nya undangan berarti 100-nya dapat benefit, 20-nya undangan berarti diambil dulu itu 20, berarti 80 peserta pertama doang yang bakal dikasih snack misalnya gitu. Poin saya adalah kita kan pasti bisa baca nih formulanya dari H-10 berapa, H-7 berapa. Nah, kita pasti akan take action dulu nih. Kita usahain dulu maksimal nih. Kita kasih sosial media, terus kita kasih undangan misalnya. Terus kalau perlu mungkin kita ngobrol sama PIC terkait, misalnya ada beberapa orang yang bisa ngasih masa misalnya.
kasih mereka ini atau apa gitu biar mereka datang. Kalau semua itu udah kita usahain banget selesai, baru kita bilang memang susah nih misalnya di Unhas misalnya, dan kutip ya, nggak sesuai misalnya. Kalaupun nanti aku yakin kok di Unhas dengan materi yang kita kasih, dengan door prize yang seperti ini, dengan ya gitu-gitulah benefitnya dan lain-lain, harusnya dengan usaha kita insya Allah 150 angka yang kecil, teman-teman. Aku nggak tahu ya teman-teman di Unhas seperti apa, tapi ngelihat materinya, ngelihat pemateri yang datang, terus asal teman-teman tadi ngelakuin step-stepnya kayak tadi tuh H-17 misalnya nggak sesuai, kita kerjasama dengan siapa, H-3 misalnya nggak sesuai, kerjasama siapa lagi gitu. Insya Allah di hari hanya itu nggak akan sesepi itu gitu. Tapi kalau misalnya semua itu udah kita coba, kita udah preparation segala macam, tapi memang nggak sempet datang atau tiba-tiba ada sesuatu hujan kah atau apakah yang kita memang nggak bisa, sehingga ya udah mungkin cuma datang 140 atau 130 something, ya it's okay, nggak apa-apa lah. Kita udah berusaha dengan maksimal gitu. Asal jangan juga kampus segede ini dengan pemateri seperti ini teman-teman nggak ngelekuin banyak hal sehingga yang datang misalnya cuma 100 misalnya, itu kan mungkin lumayan jauh dari ekspektasi gitu. Kalau mungkin datangnya mungkin 130 atau 140 itu it's okay lah, kita tutup mata lah akan hal ini. Asal bilang lagi tadi flow-nya kita ikuti dengan atau jalani dengan sesuai gitu. Aku yakin kok dengan kredibilitasnya startup Unhas, kalian juga punya apa namanya ya, fans, bukan fans kali ya, nyebutnya apa ya, anggota mungkin ya, yang juga lumayan militan, anggota yang lumayan bagus buat ngikutin perkembangan hal seperti ini. Aku yakin mereka juga terpanggil kok buat ikut di kegiatannya, sehingga insya Allah buat eventnya aku yakin sih di 150, walaupun preparation kita lumayan singkat ya gitu. Dapat gak ya yang saya sampaikan ya? Dapat, Kak. Dan itu juga kenapa kita pilih teman-teman, karena kita yakin apa ya, aku juga nge-review sosial media kalian juga beberapa kali, ngeliat event-event yang tanda kutip ya yang kalian bikin juga, insya Allah pede nih buat ngerjain hal seperti ini gitu. Makanya juga preparation kita cuma sekitar 1 bulan something, kita bikin insya Allah bisa nih mereka nih buat ngerjain gitu. Dan aku yakin sih memang harusnya bisa gitu, karena secara materi, secara panitia gitu, secara benefit juga memang bagus sih. Cuma memang kalaupun ada hal-hal yang minimal kita udah sayang semua gitu. Kalau emang nggak sesuai sama ekspektasi ya setidaknya nggak jauh-jauh dari ekspektasi lah. Gitu. Tapi kalau aduh mentok banget nih ini ya, berarti mungkin teman-teman ada cara lain yang mungkin aku belum tahu nih. Mungkin panggil anggota kita misalnya minimal jadi apakah gitu si paling asyik, misalnya kan biasanya ada beberapa ini mungkin long short story, ada bukan short story apa ya namanya ya, ada beberapa kampus tuh yang pinternya gini, mereka oke Kak, kebutuhan kita mungkin di 150 misalnya, ternyata yang datang cuma 140 atau 130 gitu, terus nanti dia kasih mungkin 10 orang anggotanya atau 15 orang anggotanya jadi si paling asyik atau si paling aktif gitu di event. Maksudnya jadi ketika ada pertanyaan dia selalu kasih pertanyaan, ketika ada feedback dia selalu kasih feedback gitu. Jadi kayak si pemateri ini jadi kayak berasa nggak nyampe 150 memang, tapi pesertanya aktif kok gitu. Itu trik yang juga bisa dipakai sih menurutku sih. Dan memang works karena beberapa kali itu peserta si paling aktif ini tuh sering dapat pujian gitu. Keren ya di kampus ini. Aku nggak ngitungin pesertanya, tapi aku tuh ngerasa aktif banget gitu. Jadi mungkin dia bakal aktif tanya terus, bahkan kalau perlu bikin aja memang dari material deck-nya kan harusnya ketahuan tuh bakal bahas tentang apa. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa tentang AI atau tentang creative thinking yang mau dibikin. Jadi ketika nanti ada pertanyaan langsung keluarin 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu-gitu. Pas nanti misalnya kunjungan booth misalnya, dia juga aktif buat tanya-tanya, cuma butuh paling 10-an orang, ya seakan-akan tuh kelihatan rame, kelihatan full aja kualitasnya ya, secara kualitas gitu-gitu. Dan itu secara brand, kadang-kadang dia juga, aduh aku nggak terlalu mikir nih, mereka jumlahnya kemarin berapa ya gitu, karena memang berasanya tuh rame aja, gara-gara yang nanya itu berkualitas, yang nanya tuh rame gitu-gitu. Terus kalau misalnya
ada yang si Mas Anjas bilang apa tektokannya sama pesertanya apa gitu. Jadi kayak rame aja gitu mereka. Itu menurutku suatu trik yang bagus juga buat dikerjain. Gitu. Jadi mungkin udah mulai Rohit dan kawan-kawan udah mulai bisa itu, oh habis ini deh anggota aku misalnya ada 25 misalnya aktif yang akan masuk ke panitian, misal 15 berarti 10-nya mungkin bakal jadi panitia si paling aktif, misal bukan panitia tapi peserta si paling aktif gitu. Mana tahu memang bisa jadi, kan ada beberapa malah si paling aktif itu yang jadi dapat laptop malah. Salah satunya gitu dulu. Kayak bagus banget nih animonya dari teman-teman ini. Jangan kita ambil door prize dari ini deh, nggak ambil door prize dari peserta feedback peserta deh. Bukan, sorry. Apa namanya, registrasi peserta deh. Kita ambil feedback dari si paling sering nanya, misalnya si paling aktif misalnya. Ada kemungkinan seperti itu juga kok. Makanya bagus banget pertanyaannya. Kalau misalnya nanti kita usahain dulu semua cara, kayak tadi aku bilang, bekerja sama ini atau minta partisipan dari UKM atau komunitas yang terkait gitu, dari either itu mungkin dari kampus sendiri atau mungkin ada komunitas yang terkait juga ya di luar kampusnya, nggak boleh gitu, anak SMA atau apa aja boleh. Terus kalau misalnya udah ide ini, siapin aja mungkin 10 atau 15 orang atau berapa orang yang bakal jadi panitia si paling aktif gitu. Jadi berasa kita juga pasti kan kalau sebagai pemateri itu enak kalau ada yang tektokannya itu enak, mau nanya ada, mau kita yang kasih pertanyaan juga ada gitu. Jadi kayak berasa rame aja terus. Dapat nggak ya poinnya ya? Dapat, Kak. Ya, benar-benar. Walaupun memang dari atasan kita kadang juga pengen tuh kurangin aja benefitnya, kurang ini kalau dia kurang. Tapi ya kalau kita yang di lapangan ini ngelihat kerjasamanya teman-teman udah sangat pol-polan, tapi memang keadaannya memang demikian ya, kita juga yang ngebadanin teman-teman ke mereka gitu. Kita juga yang ngebadanin teman-teman ke brand gitu. Ini memang segini tapi animonya bagus kok misalnya gini-gini gitu. Kita yang bakal ngebadanin kok, aku, Naila sama beberapa tim yang akan ngebadanin ke beberapa brand nanti kalau misalnya mereka ada yang kok segini, kok begini gitu-gitu. Yang penting usahanya teman-teman dulu aja di fullin. Sama trik bagus tadi itu soal peserta si paling aktif. Siapin aja, itu pasti works banget kok. By the way, aku kalau ngomong itu kadang nggak terkontrol ya kalau kecepatan atau mungkin kadang kebanyakan atau berulang-ulang. Jadi tolong ditanyain aja atau dikasih tahu aja detail-detail kecilnya biar teman-teman juga paham apa yang saya maksudin. Ya, Aman, Kak. oke. Lanjut Hit. Kalau dari saya sendiri sih sudah sih, Kak, cukup. Tapi dari Oke. panitia lain mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat Silakan. juga. Hit yang nulis buat notulensi siapa ya, Hit? Untuk Zoom Meet ini, Kak, aku record, Kak. Oke. Boleh. Jadi Jadi nanti ya, pointer-pointernya dikeluarin aja Kak. biar sama-sama ngingetin, terutama PR-nya dari Rohit dan teman-teman startup. Terus PR-ku juga diingetin aja lagi gitu biar kita lebih gampang buat adjusting-nya. Ya. Aman, Kak. Oke. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada mungkin aku udahin ya karena aku mau nyambi meeting selanjutnya. Ingat aja aku soal PR-ku tadi, sama tadi juga ada PR-nya Naila soal konsumsi. Harusnya dia bakal banyak kasih insight-nya soal ini. Oke, Kak. Kalau akhir ya, kalau misalnya ada lagi misalnya yang belum sempat sampai di sini, chatting aja di grup. Harusnya mungkin ntar sore saya bisa open seperti ini lagi kalau misalnya memang mau ngobrol lagi. Aku nyambi buat meetingku yang lain dulu ya. Nanti kita masuk lagi di sore, atau kalau misalnya udah nggak ada, tinggal feedback soal MOU dan lain-lain mungkin lebih aman. Gitu ya. Terima kasih teman-teman startup. Aku sama Nela izin pamit. Besar harapan kita buat sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Tapi nanti gimana pun, tolong disampaikan aja biar kita sama-sama paham bagaimana kondisinya teman-teman dan bagaimana kondisi dari kita juga. Izin pamit teman-teman. Mari. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, selamat atas berpuasa waktunya. teman-teman. Mari.